إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hamba-hamba Allah jamaah salat Jumat Hafizakumullah, mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan Nabi kepada salah seorang sahabat yang menjadi asisten beliau dan masih kecil sekali, singkat padat, ihfadillah yahfadka. Ya gulam, wahai nak, jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Memang agak panjang hadis ini, terkait dengan bagaimana kita berinteraksi atau bergaul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Tidak bisa lepas dari berbagai persoalan demi persoalan yang kerap kali membuat kita gundah gulana, kecewa, banyak friksi dan lain sebagainya. Maka pesan Rasulullah singkat di situ, intinya adalah jaga Allah, pasti Allah akan menjaga kita. Ihfadillahi tajidhu tujahak, jaga Allah, niscaya kau temukan Allah di hadapanmu. Apa yang kita perlukan dalam hal dan konteks menjaga diri kita ini? Terutama Allah sudah mengingatkan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Pentingnya proteksi diri kita oleh Allah ini karena kita tidak bisa lepas dari pertarungan hidup kita setiap saat, bukan hanya 1 jam sekali. Mulai bangun tidur sampai mau tidur, kita tidak bisa pernah lepas dari intaian syaitan yang Allah nyatakan lakum aduwwun. Syaitan itu adalah buat kalian sebagai musuh. Pesan Allah, fattakhidhuhu aduwwa, maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Kenapa ada penekanan setelah Allah mengatakan syaitan itu sebagai musuh? Maka jadikanlah oleh kalian sebagai musuh. Karena kerap kali kita walaupun sudah tahu itu adalah musuh, tapi tetap berteman dengan musuh.
Kita bisa lihat hari ini bagaimana kondisi Israel. Jelas sekali Israel hari ini menjadi musuh dunia. Kenapa saya katakan menjadi musuh dunia? PBB sudah menyatakan kejahatan atau menyatakan sebagai penjahat perang, bahkan penjahat kemanusiaan tahun ini atau abad ini adalah Netanyahu. Perintah untuk segera dilakukan penangkapan. Malah beberapa negara muslim yang mayoritas muslim berteman dan bersahabat dengan musuh yang sudah nyata permusuhannya. Menurut logika sehatnya, kira-kira apa yang dicari dari pertemanan itu? Mau dari sisi mana? Sekarang dia sudah goyang, bahkan sudah hampir terpuruk. Kalau tidak ditopang oleh Amerika dan beberapa negara Eropa, dipastikan dengan izin Allah Israel itu sudah kolaps dan sudah hancur. Tapi satu hal Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian jemaah salat Jumat yang berbahagia. Kalau kita nengok kepada sejarah Amerika, Amerika itu berdiri dengan cara yang sama. Kenapa? Boleh jadi wataknya memang sama. Cara berdirinya Amerika adalah dengan cara menghancurkan satu suku namanya India. Dan sekarang Israel mau duduk dan berdiri tegak dengan cara menghancurkan satu suku namanya Palestina atau bangsa Arab secara keseluruhan. Hampir sama. Kenapa? Itu tidak lepas daripada apa yang disebut dengan ideologi. Ideologi dunia hari ini dikendalikan oleh Zionisme. Dan Zionisme itu menunggangi Yahudi, Nasrani, dan tidak terkecuali dia juga menunggangi Islam, terutama sebagian umat Islam. Di negara kita hari ini banyak yang sudah mulai berani bicara anti Palestina. Padahal dia Muslim. Bahkan tidak sedikit dari kalangan yang dikenal sebagai tokoh agama, bahkan kiai, menentang. Apa yang kita membantu Palestina, negara kita saja masih perlu bantuan. Beda ceritanya. Kalau bantuan yang kita perlukan murni terkait dengan persoalan-persoalan sosial kita. Kalau yang di sana adalah persoalan kemanusiaan. Namun demikian saya sampaikan sekali lagi. Allah sedang mengajarkan pada kita hari ini tentang satu makna yang disebut dengan kemenangan. Al-Quran ketika menyebut kemenangan seringkali menggunakan kata yang disebut dengan fatahah. Idza jaa nasrullahi wal fath, victory. Apabila telah datang kepada engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kemenangan itu dengan bahasa fatahah, bukan dengan ghalaba? Ghalaba lebih kepada mengalahkan. Memenangkan di situ dengan menggunakan kata fatahah yang artinya membuka. Hari ini tafsir yang waqi, tafsir yang realistis bisa kita gunakan untuk membaca cara Allah memenangkan Gaza hari ini atau Palestina. Orang-orangnya dibantai, anak-anaknya dibantai, ibu-ibunya juga dibantai, tapi dunia semuanya hari ini memenangkan Palestina dan mengakui Palestina sebagai negara merdeka hari ini. Itu catatan penting sekali. Ketika bertahun-tahun lamanya Palestina ingin merdeka dengan cara berjuang seperti itu tidak bisa. Puluhan tahun lamanya digantung oleh PBB. Tidak pernah diakui sebagai negara merdeka. Tapi hari ini, hanya dalam waktu 1 tahun, memang pengorbanannya tidak jauh berbeda dengan pengorbanan yang sudah lama.
70 tahun lebih mereka berjuang, tidak kurang daripada 1 juta orang yang sudah terbunuh. Dalam waktu 1 tahun lebih daripada 49.000 yang sudah terbunuh. Tapi yang hari ini hanya 1 tahun, dunia pada akhirnya mengakui Israel sebagai sebuah negara merdeka, bahkan menyatakan Netanyahu sebagai penjahat kemanusiaan di muka bumi hari ini. Lihat cara Allah memenangkan sebuah bangsa. Kalau persoalan pembunuhan dan pembantaian bagi masyarakat Palestina, tidak ada kerugian. Kenapa? Sebab itu yang dinanti oleh mereka, mati syahid. Begitu mereka mati syahid, langsung dijemput masuk surga. Jasadnya dikuburkan, ruhnya langsung berkeliling di surga. Sebuah kenikmatan yang kita dambakan. Kapanpun kita dimatikan, diwafatkan oleh Allah, dimanapun, yang penting itu. Begitu wafat, langsung ruh kita berjalan-jalan di surga. Menggunakan sebuah pesawat namanya, atau burung bentuknya, di dalam burung itulah kita akan memantau kondisi surga. Sementara tubuh kita mungkin dicabik-cabik di muka bumi ini, tetapi ruh kita sedang berkeliling dengan tersenyum, kita menikmati surga. Sampai ke anak-anak kecil. Kita banyak melalui TikTok dan sosial media yang lainnya beredar di seluruh dunia. Bagaimana ketahanan seorang ibu yang sudah kehilangan anak seluruhnya, suaminya sudah tidak ada, masih tetap mengatakan Alhamdulillah. Masih mengatakan segala puji bagimu ya Allah. Makasih ya Allah. Lihat cara pandang. Cara pandang itu yang harus menentukan kita dalam kehidupan. Dan Islam, untuk kesekian kali saya sering mengatakan, mengajarkan cara pandang yang benar tentang hidup. Dan tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang kehidupan ini kecuali yang telah menciptakan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling mengerti tentang kehidupan dan kematian itu adalah yang menciptakan keduanya. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Kematian bagi mereka tidak ada persoalan. Walaupun tetap secara kemanusiaan itu harus dituntut dan diperjuangkan. Bukan berarti umat Islam siap mati syahid di jalan Allah kemudian membiarkan dirinya dan dibiarkan untuk dibantai. Enggak. Bukan itu. Kemanusiaan tetap kemanusiaan yang harus memiliki hak dan kewajibannya. Tapi pada saat kita kena musibah terkait dengan kemanusiaan, maka tidak ada sedikit pun yang rugi bagi seorang yang beriman pada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, kematian syahid fi sabilillah adalah kerinduan semua warga Gaza, khususnya Palestina secara umum. Kerinduan. Rumah sudah hancur. Sekarang mereka tinggalnya hanya di kemah-kemah yang belakangan terkena banjir luar biasa. Saya pantau hampir setiap hari keadaan itu. Menurut bahasa kecil kita, ya Allah, kenapa mereka kan sudah begitu luar biasa pengorbanan di jalan-Mu ya Allah. Kok masih kena banjir juga, kelaparan juga, segala macam. Kadang kita keluar hati kecil kita bertanya pada Allah, ya Allah, bahasa saya barangkali, tega sekali kita ngelihat yang seperti ini. Nggak tega ngelihatnya, tapi Allah tega. Untuk apa? Semakin menaikkan derajat mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum.
Alhamdulillah. Falakal hamdu ya Rabbana. Anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu ya Rabbana. Anta malikus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin. Walakal hamdu antal haqq wa wa'duka haqq wa qawluka haqq wa liqa'uka haqqun. Wal jannatu haqqun wan naru haqq wan nabiyyuna haqqun wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq was sa'atu haqq. Falaka aslamna ya Rabb wa bika amanna wa alaika tawakkalna wa bika khasamna wa ilaika anabna wa ilaika hakamna faghfir lana ya Rabbana ya mujibas sa'ilin. Hamba-hamba Allah, jika kita ingin melihat kelas seorang mukmin yang paling mulia hari ini adalah tidak berlebihan kalau seorang Dr. Soedan mengatakan adalah rakyat dan masyarakat Palestina, khususnya Gaza. Kenapa? Tidak ada yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang paling berat ujiannya. Semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, maka semakin berat ujiannya. Salah satunya adalah para nabi dan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semenjak beliau dilahirkan sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Dia gak kenal ayah. Tidak lama ibundanya. Seperti terus ujian demi ujian untuk beliau tercinta. Saat dia menikah kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan Khadijah sampai habis ludes. Bahkan untuk sehelai kain kafan sang istri pun dia sudah tidak punya lagi. Semakin tinggi derajat seseorang maka semakin mulia dan semakin berat ujian. Hari ini kita tidak terbayang bagaimana saudara-saudara kita di Gaza. Saya sampaikan tadi sudah begitu tiap hari. Anak-anak cuma bertanya kapan kami tidak lagi mendengarkan suara ini. Suara berbagai jenis roket, bom dan lain sebagainya. Kapan suara ini akan berhenti? Bunda, guru bertanya kepada orang-orang sekitar. Hanya itu yang mereka inginkan. Tapi apa yang terjadi? Ketika anak itu pun sudah kehilangan seluruhnya, ayah, kakak, adik, ibunda, kemudian oleh wawancara ditawari untuk keluar dari Gaza, dia katakan tidak. Ini adalah negeri kami. Ini adalah negeri orang tua kami. Kami dilahirkan di sini. Anak-anak yang masih kecil bicara seperti itu. Dan pastikan tak satu pun bangsa dan negara tidak memerlukan warga negara model-model yang begitu tangguh seperti itu, masyaallah muslim. Anak-anak yang tangguh luar biasa mempertahankan negaranya. Nggak ada satupun di antara mereka yang mau menjual walaupun hanya satu jengkal tanah. Tidak akan mereka lepaskan. Walaupun sekali lagi kematian, dan bagi mereka kematian adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Jalur tol masuk surga. Tanpa hisab, tanpa dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Yuk kita belajar dari mereka.
Itulah kondisi geopolitik hari ini. Kita pahami bersama dengan baik, masyaallah muslimin, dan itu tidak akan bisa secara global kita lepas dari persoalan itu. Sebagaimana mereka tidak pernah akan melepaskan Indonesia begitu saja. Kalau hari ini diindikasikan dengan pemimpin yang baru, mulai menggeliat negara ini diperhitungkan oleh dunia misalkan, yakin mereka tidak akan membiarkan Indonesia menjadi negara kuat. Sekali lagi, mereka tidak akan pernah membiarkan negara Indonesia sebagai negara yang hebat kuat. Apalagi jika yang ada di negeri ini adalah mayoritas kaum muslim. Oleh karena itu, yuk kita tingkatkan ketakwaan. Sempurnakan terus ketakwaan dan keimanan kita, sebab disitulah kata kunci Allah akan memberkahi kita. Kalau sudah negeri diberkahi, insya Allah segalanya akan menjadi baik. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wasallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa akhdhul man khadhalana wa khadhal muslimin. Allahumma man arada bidinina wa aqidatina wa ummatina wa dawlatina saw'an faj'al dairata saw'i taduru alaih fansur ikhwanana ya rabbana ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal murabitina wal mustad'afina khasatan bi Gaza wa Palestin wa Suriah wa fi kulli makan. Allahumma afrigh alaihim sabra وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم احفظنا يا رب. اللهم احفظنا يا رب. اللهم احفظنا يا رب. واحفظ دولتنا يا مجيب السائلين. واجعل بلدنا هذا بلدة طيبة ورب غفور. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة